Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Mari sebelum kita memulai segala aktivitas kita, kiranya firman Tuhan melandasi segala yang kita akan lakukan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 2 ayat ke-34, 35 dan 45. Nanti Ibu Emma yang akan membacakannya. Kitab Daniel pasal 2 ayat 34, 35 dan 45. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ayat 45, tepat seperti yang tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Kami mempunyai petunjuk dari firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar, Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian akan maknanya, sehingga kami boleh terus hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami meletakkan semua pengharapan kami kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Biarlah kami diberikan pemahaman, penerangan tentang firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema daripada renungan hari ini adalah siapakah Yesus sebenarnya? Semasa bulan-bulan Natal, kita selalu berbicara tentang Yesus sebagai bayi yang hina, bayi yang miskin, dan seterusnya. Tetapi bagaimanakah kelanjutan proses dari bayi yang miskin ini sampai pada sekarang ini? Di dalam kitab Daniel terdapat sebuah pesan mesianik yang bukan diucapkan oleh nabi-nabi yang diutus Tuhan, tetapi berasal dari sebuah mimpi dari Raja Nebukadnezar, kerajaan adikuasa pada waktu itu, yaitu kerajaan Babilonia, para penyembah berhala. Namun kemudian Daniel dapat menceritakan tentang mimpi itu, bahwa ada sebuah patung yang berkepala emas, berleher perak, dan berbadan tembaga, berkaki besi, dan bagian bawah besi bercampur tanah liat. Namun tanpa perbuatan tangan manusia, terungkit sebuah batu, kemudian menggilas kaki patung itu sehingga menjadi remuk. Bukan hanya kaki, tetapi seluruh bagian dari patung itu remuk seperti sekam, dilindas oleh batu tersebut yang kemudian menjadi semakin besar, memenuhi bumi. Apakah makna daripada mimpi Nebukadnezar itu? Kalau berbicara tentang batu, Yesuslah yang disebut sebagai batu karang. Atau di dalam Markus 12 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Tidakkah engkau pernah membaca bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang itu
menjadi batu penjuru. Itu yang diucapkan tentang Yesus adalah tentang dirinya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang mau percaya atau tidak percaya, firman Tuhan ini tetap akan terlaksana sesuai dengan rencananya. Tuhan Yesus kekuasaannya akan semakin besar sebagai putra kerajaan surga di bumi ini. Kita percaya bahwa Injil itu adalah kuasa Allah. Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, layaklah kita terus berpegang kepada Yesus Kristus sekalipun sejak lahir sampai hari ini Yesus selalu dihina, dicemooh, ditolak oleh banyak orang. Tetapi Yesus yang mengatakan dirinya kerajaan surga sudah datang, betul-betul menunjukkan kekuatan kuasanya. Melalui siapakah kerajaan surga itu ditunjukkan? Melalui orang-orang percaya yang Tuhan utus di dunia ini dan melalui gerejanya. Baiklah, kita menyadari peran Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah batu yang akan menjadi sebuah gunung yang besar. Demikian juga kepercayaan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang diutusnya di bumi ini. Amin. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu bahwa kami menaruh kepercayaan kepada Engkau dan kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami boleh berharap kepadamu dan kami tidak akan menjadi malu. Terima kasih Tuhan bahwa kekuatan kuasa-Mu terus bergerak. Sadar atau tidak sadar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Biarlah semua manusia pada akhirnya boleh mengakui bahwa Engkaulah Yesus Kristus yang diutus Allah dan menjadi juru selamat dunia bagi mereka yang mau percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa, sedang berharap kepada Engkau Yesus, dan Engkau tidak akan mengecewakan. Ajarlah kami mengerti bagaimana Engkau berkarya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.